Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-ayah surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 85. Karena kepanjangan kita ringkas, seharusnya sampai ayat 96. Itu sebagai contoh saja dalam hal bacaan ya. Baik, alhamdulillah ihwatu iman jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa bermuwajahah di Masjid Al-Haq ini dengan wasilah pengajian rutin malam Ahad atau malam Minggu dalam rangka menjaga sedekah jariyah yang telah dibangun dan dirintis oleh orang tua, para guru, khususnya di Jamiah Persis Persatuan Islam yang semakin hari semakin meluas ya. Dan saya pun sekarang pindah keanggotaan di PC Buah Batu. Jadi hari Selasa sampai hari Jumat ada maghrib mengaji, cuma sampai Isya. Setelah Isya bubar ya. Kalau di sini habis Isya dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk semuanya dan mudah-mudahan yang hadir di sini ataupun yang di belakang layar kamera dalam keadaan sehat dan afiat. Sehat fisiknya, afiat dalam pengertian manfaat untuk akhirat. Bukan sekedar fisik tetapi digunakan untuk akhirat, untuk taat. Sebab tidak sedikit yang sehat fisiknya tetapi masih digunakan untuk maksiat. Adapun persoalan dan permasalahan yang kita bawa ke masjid ini, mudah-mudahan oleh Allah diberikan jalan keluar, baik masalah pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan masalah bangsa dan negara ini.
Mudah-mudahan kita termasuk sekelompok kecil yang dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, di mana kita mampu mengingatkan orang yang sudah dagang, sudah tani, termasuk sudah ngurus negara. Tugasnya kita mengingatkan kepada mereka. Dagang, tani, bekerja, kemudian jadi pegawai negeri, itu harus dibawa sampai ke akhirat, ya. Dan tanggung jawab amanahnya pun berat. Termasuk juga yang mengajarkan atau menyampaikan agama. Terakhir, mudah-mudahan anak cucu kita yang sayup-sayup terdengar suaranya, dan juga sebagian hadir, itu menjadi pelanjut penerus perjuangan orang tuanya, dan itulah yang akan menjadi jariah untuk orang tuanya. Jariah artinya mengalir terus, ya. Baik, malam ini karena waktu kita terbatas sampai pukul 18.50, karena 5.05 sudah mulai adzan Isya, dan insya Allah setelah salat Isya kita lanjutkan. Judul atau temanya lanjutan untuk membahas surat Al-Waqiah terakhir, dengan tema isbatun nubuwah wasidqul Quran wa tawbikhul musyrikin ala i'tiqadihim. Naon hartina da Ustaz tengarti mamah, ya, artinya meneguhkan, menegaskan kenabian Muhammad bukan sebagai tukang sihir, bukan dukun, tetapi seorang nabi. Nabi artinya membawa berita yang besar. Berita yang besar disebut nabaun. Makanya ada surat surat An-Naba. Disebut surat An-Naba karena isinya berita yang besar. Pembawa berita yang besar disebut nabi, nabiyun. Yang kedua, kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga, celaan terhadap akidah orang-orang musyrik. Baik, itu diambil dari surat Al-Waqiah ayat 75 sampai ayat ke-96. Terjemahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Wa innahu laqassamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu sumpah yang besar kalau kamu tahu. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Rabb yang mengurus seluruh makhluk di alam. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh kepada Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Falaula idza balagatil hulqum. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tandurun. Padahal kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Jadi nanti kalau kita meninggal, diizinkan melihat malaikat.
Malaikat siapa? Israel. Jadi kalau sekarang tidak terlihat. Falaula in kuntum ghaira madinin, mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi ruh yang dicabut oleh malaikat itu terlihat oleh kita, diikuti oleh pandangan. Makanya kalau ada yang meninggal suka meletet matanya, maka harus ditutupkan. Dan insya Allah tidak akan terbuka lagi matanya. Kalau terbuka lagi berarti terjadi mautna. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika dia orang yang mati itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, para nabi, para rasul, Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta jannah surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan itu yang cepat dalam melakukan kewajiban, yang sunnah, yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Itu termasuk golongan kanan. Apa ganjarannya? Fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagi kamu karena kamu dari golongan kanan. Menurut Ibnu Mas'ud, ketika golongan kanan ini meninggal, maka malaikat akan mengucapkan salam. Jadi kalau kita termasuk golongan kanan, ketika meninggal malaikat turun dan mengucapkan salam. Wallahu alam, karena saya belum berpengalaman dan belum mati ya. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, ini golongan kiri, fanuzulun min hamim, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih, wa tasliyatul jahim, dan dibakar di dalam neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Ini dibaca ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Kalau waktu sujud, subhana rabbiyal a'la. Apa bedanya? Kalau al-azim besar, kekuasaan Allahnya dekat, menunjukkan Allah itu dekat. Apa bedanya al-a'la? Al-a'la itu artinya jauh, tinggi, tetapi meskipun jauh, kekuasaannya, penglihatannya, pendengarannya meliputi seluruh arah. Gitu. Sekarang kita sedang mencoba menghadirkan Allah, artinya kita sedang dilihat oleh Allah, sedang didengar oleh Allah, sedang dijaga oleh Allah. Itu yang harus kita hadirkan dimanapun kita berada, bukan hanya sekedar ketika sedang sholat. Di luar sholat pun hadirkan Allah. Di pasar Allah melihat. Itu sikap itu harus dihadirkan. Di jalan, termasuk di dalam selimut ketika bapak ibu sedang melakukan ijab kabul. Paham? Paham? Nah, seri jika Utara, ketika suami istri sedang ijab qabul. Apa ijab artinya? Menyerahkan. Qabul apa artinya? Menerima. Ijab qabul, menyerahkan dan menerima. Menyerahkan naon? Kayak itu bahasa halusnya ya. Ijab menyerahkan, qabul menerima. Dan ingat, itu sedang sedekah. Fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan suami istri itu sedekah. Makanya orang yang melakukan hubungan suami pahalanya gede. Dan wajib mandi junub. Tapi kalau sedang zina atau sudah zina, itu tidak wajib mandi junub karena dia sedang menyerahkan dosa.
Ya, jadi setelah zina tidak ada kewajiban mandi junub. Kalau sudah ijab kabul suami istri, wajib mandi junub karena sodakoh. Oke, sadari. Siap. Baik. Sebab turunnya ayat 75 dari surat Al-Waqiah ini adalah satu ketika 1440 tahun yang lalu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah turun hujan. Lalu Rasulullah bersabda, "Asbaha minan nas syakirun wa minhum kafirun." Ketika hujan turun ada dua sikap manusia dalam menerima menyikapi hujan. Satu, bersyukur. Dua, kufur. Makanya jangan sekali-kali menyalahkan hujan. Hujan itu bukan menghalangi, tetapi hujan itu membasahi. Takut basah, ada payung. Oke? Sekalipun tidak ada payung, bapak ibu kehujanan, berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang membasahi tubuh ini rahmat. Jangan jadikan hujan ini siksa. Insya Allah ibu tidak akan masuk angin. Tapi kalau hati menggerutu, menolak hujan, tuhnya hujan. Nah, ke masjid, hujan. Menolak hujan itu namanya kufur. Insya Allah hujannya jadi penyakit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berkata itu, para sahabat kepo dan komentar. Hadhihi rahmatun wada'aha Allah. Ini adalah rahmat yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa qala ba'duhum laqad sadaqana kadza. Sebagian ada yang mengatakan hujan itu turun disebabkan bintang, dan inilah yang menjadi sebab turunnya Al-Waqiah surat ke-56 ayat ke-75. Ayat berapa? 75. Lalu apa hubungannya Ustadz bintang dengan hujan? Lalu apa hubungannya bintang dengan turunnya Al-Quran? Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran turun itu melalui dua tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Lauhul Mahfud itu satu tempat yang dijaga oleh malaikat, ya, yang dijaga oleh malaikat. Kita harus iman. Di mana wallahu alam. Tapi dijaga oleh malaikat. Di sana ada Al-Quran. Sehingga tidak boleh dan tidak ada yang bisa masuk tembus ke wilayah itu kecuali hanya malaikat. Dan itulah yang dimaksud Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang kotor. Yang dimaksud Al-Quran di Lauhul Mahfud. Oke. Nah, ketika turun Al-Quran dari Lauhul Mahfud pada Lailatul Qadar ke langit dunia pada bulan Ramadan, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad melalui beberapa tahap, seperti bertahapannya bintang-bintang. Ada yang berhubungan dengan fitnah, ada yang berhubungan dengan masalah akidah, ada yang berhubungan dengan masalah ibadah, dan bermacam-macam sebab kenapa ayat itu turun. Baik, contoh ayat tayamum. Kenapa itu diturunkan? Sehubungan dengan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika kehilangan kalung. Apa? Kehilangan kalung. Oke. Kalungnya kehilangan di tempat hajat
atau di toilet. Kemudian ketika ditemukan kalung itu, para sahabat mau berwudu tapi tidak ada air, termasuk Rasulullah waktu itu mau wudu tetapi tidak ada air. Turunlah ayat tentang tayamum. Jadi tayamum itu menjadi menjadi syariat disebabkan safar, disebabkan tidak ada air, disebabkan sakit, yang apabila anggota wudu terkena air bermasalah maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi meskipun bapak ibu sedang safar, ada air, boleh tayamum. Kalau tidak ada air, wajib tayamum. Paham? Sedang safar, ada air, boleh tayamum. Tidak ada air, wajib tayamum. Pinter. Orang sakit, ada air, boleh tayamum? Boleh. Tidak ada air, wajib tayamum. Kartos. Iya. Sehat, tidak sakit, tidak safar. Ada air, boleh tayamum? Tidak boleh. Tidak ada air, boleh tayamum. Paham? Pinter. Baik. Oke. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap? Seolah-olah di timur, di barat, di selatan, di utara. Kan kejadiannya beda-beda. Nabi sedang ada di timur turun ayat. Nabi ketika sedang ada di barat turun ayat. Nabi sedang ada di selatan ada kejadian turun ayat. Nabi sedang ada di utara ada masalah turun ayat. Itu untuk membantah bahwa Al-Quran itu bukan sihir, Al-Quran itu bukan hasil tukang dukun atau uskun, ya. Nah itu. Oke, lanjut. Yang kedua, Al-Quran memiliki sifat 4. Pertama, karim, mulia. Bapak ibu sekalipun baca Quran tidak paham, belum paham, tidak mengerti, terbata-bata pahalanya 2. Kalau lancar 10. Kalau 2 terbata-bata 2. Kalau lancar 10. Kalau mengerti lebih lagi. Kalau mengamalkan lebih besar lagi. Gitu ya. Mulia itu. Banyak kebaikan, banyak manfaatnya. Oke. Kemudian Al-Quran itu berada di satu tempat yang tadi disebutkan Lauhul Mahfud. Dijaga dari perubahan, dijaga dari pergantian, dijaga dari kesalahan. Ribut kemarin di medsos ketika ada salah satu mushaf yang ada salah cetak, langsung ribut umat Islam dan melaporkan ke MUI, ke Menteri Agama, Kementerian Agama, lalu sampailah ke percetakan. Itu langsung bisa dikoreksi. Gitu. Ya, termasuk terjemahnya itu. Yang ketiga, Al-Quran yang dimaksud tidak bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang dibersihkan dari dosa. Siapa itu? Malaikat. Nah, sekarang Al-Quran sudah berbentuk mushaf. Apa? Mushaf. Di handphone ada aplikasi Quran. Di laptop ada aplikasi Quran. Apakah sama membaca Al-Quran di mushaf dengan di laptop atau di HP? Sama pahalanya. Cuma saya sarankan kalau ibu bapak sedang baca Quran di handphone, tolong jaringan internetnya dimatikan supaya tidak terganggu oleh setan. Ada Lazada, ada Shopee, ya. Apalagi itu kan setan-setan semua itu. Hati-hati sedang baca Quran, ya. Jadi, nah kemudian tidak boleh
handphone, dibuka aplikasi Al-Qur'annya di dalam WC. Meskipun WC-nya WC duduk. Ieu weh bari ngapalkeun. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Oke. Yang terakhir, wanita yang haid, nifas, junub, ya, wanita yang haid aja dulu boleh membaca Al-Qur'an. Cuma etika adab menurut sebagian para ulama, hendaklah berwudu dulu sebelum baca Quran. Itu etika. Bukan hadis dari Nabi, sebab hadis dari Nabinya dhaif. Maaf, hadis dari Nabinya dhaif. Yang dhaif itu bukan ucapan Nabinya, tapi orang yang menyampaikan beritanya itu tidak dipercaya gitu. Hadisnya begini, la yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak boleh ada yang memegang Al-Qur'an kecuali yang suci. Itu hadisnya dhaif. Bolehkah ibu tidak punya wudu baca Quran? Boleh. Sambil megang mushaf? Boleh. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim begini. Nanti praktekkan ya. Mudah-mudahan ibu bapak bisa. Kalau Rasulullah bangun tidur, beliau duduk mengusap wajah, lalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Rasulullah keluar rumah. Setelah keluar rumah, beliau melihat ke langit. Melihat ke langit, membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sampai berapa ayat? 10 ayat. Teu apal Ustaz abdi mah, dibaca inna fi khalqis samawati wal ard. Bisa? Silahkan. Ayat kagok mah. Cuma kalau biasa dibaca tiap hari pasti jadi hafal gitu. Selesai membaca 10 terakhir surat Ali Imran, Rasulullah masuk rumah. Setelah masuk rumah beliau gosok gigi. Setelah gosok gigi wudu. Setelah wudu sholat. Bisa tuh kita praktekkan nanti malam ya, jam 3, setengah 4 keluar rumah. Bagaimana Ustadz kalau saya ingin pipis dulu? Sok pipis heula. Ya, pipis heula. Setelah pipis keluar rumah. Ada yang menarik Bu. Menurut Quran surat Al-Muzammil, salat malam itu bacaannya lebih menyentuh. Salat maghrib meskipun khusyuk berjamaah itu kurang menyentuh. Komo lamun imamna teu ngeunaheun, nyalila nya teu ngeunaheun. Aing lila yang teu ngeunaheun gitu ya. Itu kurang menyentuh. Coba ibu, bapak, adik-adik remaja coba sholat malam tahajud di saat orang lain tidur. Itu lebih kena, menyentuh. Moal heuai. Apa heuai teh? Menguap, insya Allah lebih menyentuh. Di saat orang lain tidur, anak kita tertidur, suami kita sedang mangap mulutnya, istri kita sedang mangap mulutnya, kemudian ada air mata kehidupan meleleh dari sela-sela bibirnya seperti mutiara beningnya, tapi ketika dicium pingsan. Itu lebih menyentuh ketika kita sedang sholat malam. Cobian Pak Haji, cobian. Beda itu. Makanya kenapa Rasulullah tidak berjamaah sholat tahajud? Supaya masing-masing pribadi merasakan nikmatnya hadirnya Allah. Allah melihat, Allah mendengar kepada bacaan kita. Cobian ku ibu, Allahu Akbar. Aduh, eta teh adem. Gitu ya. Apakah Rasulullah pernah tahajud berjamaah? Pernah sesekali dan tidak sengaja. Apa dalilnya? Hadis Bukhari.
Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah dan beliau ingin tahu bagaimana sholat malam Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun, Ibnu Abbas mengikutinya, kemudian sholat malam di samping ini kanan kiri. Kalau di situ kanan, Ibnu Abbas di sini, Rasulullah di sini. Oleh Rasulullah dipindahkan ke sebelah kiri. Itu sholat malam berjamaah, tetapi tidak tiap hari. Itu pun hanya kebetulan. Sepanjang hayatnya Nabi tidak pernah mengajak istrinya sholat tahajud berjamaah kecuali sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu mah sampai dibangunkan keluarganya, gitu. Sampai diajak ke masjid, gitu. Tetapi membangunkan istri dan anak termasuk mantunya itu dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Pak Sapkumar punya mantu, Bapak punya mantu, ya minimal di WA. Kalau rumahnya berdekatan seperti komplek ini kan, rumah Pak Sapkumar itu di sampingnya, di depannya, di sebelah sana. Misalkan di depan rumahnya itu yang tinggal siapa, gorowokeun tajud gitu. Nabi begitu, Bu. Padahal Ali, Fatimah sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Ali, Fatimah, mari kita sholat malam. Kurang lebih begitu bahasa sayanya. Tiba-tiba terdengar oleh Rasulullah, Ali itu menggerutu. Begini menggerutunya. Sesungguhnya nyawa kami ini berada dalam genggaman Allah. Kalau Allah menakdirkan kami bangun, nanti juga bangun sendiri. Begitu kurang lebih. Terdengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah membacakan ayat dari surat Kahfi. Wa kanal insanu li rabbih aksara jadala. Dasar manusia banyak alasan. Dibangunkan salah, tidak dibangunkan salah. Hadis yang kedua, bolehkah kita membangunkan tahajud dengan cara memercikan air ke wajah? Hadisnya Bukhari. Suami membangunkan istri, orang tua membangunkan anak dengan cara memercikan air ke wajahna. Kieu Bu, ngahudangkeun jalmi mah. Pret. Teu hudang banjur. Teu hudang keneh wae. Sasendok teh naon? Sagayung teh hudang ku tsunami hudangna. Jadi gitu. Saya punya anak didik di rumah ya. 4 orang santri. Paujan, Dapa, Deni, Napis. 1 mahasiswa. Di antara 5 santri dan 1 mahasiswa itu ada yang susah dibangunkan. Cara membangunkannya tidak mental kalau dengan air. Caranya gini Bu, diangkat tangannya, ditarik, terus wajahnya digesek-gesek. Setelah itu kita tanya, man rabbuka? Kan rewasnya, man rabbuka, apa artinya? Siapa Tuhanmu? Disangkanya malaikat Israil. Si budak eta teh ngomong kieu, astagfirullah, sugan teh malaikat Israil sing horeng teh Ustad Ansor. Aduh, nuhun Ustad. Ka surga ka neraka? Ka surga Ustad. Udang. Tidak marah karena diasuhnya dekat sekali. Bahkan saya suka tidur dengan santri saya itu. Suka dipijit, suka ngobrol, dekat sekali. Persis seperti saya dulu di Pejagalan. Dulu mah di Pejagalan, sekarang mah di rumah. Di rumah saya ada santri. Syaratnya harus siap dibangunkan jam 3. Syarat yang kedua, 3:30 harus siap berangkat ke masjid jalan kaki 400 meter. Melewati hutan rimba. Aya kitu Ustaz di kota hutan rimba aya. Rumah tua tapi banyak pohon yang tinggi-tinggi seperti hutan rimba. Oke, kembali kepada Bapak dan Ibu sekarang. Bapak Ibu nanti pulang rumah, tidur, sebelum tidur wudu, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kalau tidurnya jam 12 malam, begini caranya. Ya Allah, saya terpaksa tidur jam 12 malam.
Jangan sampai tidur saya ini menghalangi saya untuk sholat tahajud. Jadikan tidur saya yang jam 12 ya. Sholat tahajud jam berapa? Jam 3. 1, 2, 3. Berarti tidurnya berapa jam? 3 jam. Ya Allah, jadikanlah tidur saya yang 3 jam ini jadi kekuatan untuk saya bisa bangun. Insya Allah ibu dibangunkan. Tapi lamun kieu mah jam 12 malam ketiduran, tidak wudu, tidak berdoa, pasti bablas. Terakhir, Bapak Ibu jangan main-main dengan setan. Kalau sudah dibangunkan oleh Allah jam 2 tidur, bangun, sudah jangan tidur lagi. Sebab kalau tidur lagi bablas. Ada yang dibangunkan setengah 3, jangan tidur lagi, langsung itu pola tidur dan kembali kepada genggaman Allah. Betul, nyawa kita itu ada di dalam genggaman Allah, tetapi kewajiban orang tua, kewajiban guru mengingatkan anak didiknya. Meskipun bapak punya anak yang sudah rumah tangga, bangunkan, gitu ya. Apalagi rumahnya berdekatan. Kalau sekarang ada HP kan, tinggal gini aja, bangun, tahajud, gitu. Paling gitunya budak punya. Gitu. Ternyata tidak bangun, maka kita lepas dari kewajiban. Oke? Nah itu terakhir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihis salam. Oke, itu pokok-pokok dari surat Al-Waqiah, baru sebagian, sisanya nanti setelah sholat isya. Karena sebentar lagi sholat isya, 5 menit lagi ya? Masih ada? Oke. Pertanyaannya, kalau masih ada waktu, bolehkah orang kafir menyentuh Al-Quran? Percetakan Al-Quran ada yang dimiliki oleh orang kafir? Ada. Yang mencetak Al-Quran, yang mempacking mushaf Al-Quran, apakah dijamin mereka punya wudu? Tidak. Bahkan diinjak. Apakah dia menginjak Al-Quran, menginjak kertas? Kertas. Baik, orang tua kita dulu kalau habis ngaji itu suka apa? Disuhun, ya kan? Disuhun, saking hormatnya kepada Al-Quran. Itu mulianya Al-Quran. Sekarang mah praktis pakai HP. Orang Kristen kalau ke gereja hari Minggu bawa apa? Bukan Injil. Kalau Injil mah asli, belum ada perubahan. Bible itu bangga. Oh, tas Bible. Kita pun harus sama, bangga membawa Al-Quran gitu. Bagaimana kalau tidak disuhun? Apa disuhun teh? Ya, tidak digini ya. Itu boleh saja. Oke. Nah, jadi karena ini berdasarkan adab dan etika, ibu boleh baca Al-Quran tidak memakai kerudung? Boleh, cuma sopan. Pakai tank top, pakai celana pendek, bari nangunjar atau bari ngadap pang maca Quran, bari TikTok. Aduh, cik atuh sing husu maca Quran. Ya. Oke, karena waktu isya sebentar lagi, nanti kita lanjutkan poin yang ketiga dan keempat dari akhir surat Al-Waqiah. Ini tetap stay tune di Masjid Al-Haq dan di layar kaca Bapak Ibu. Nanti kami kembali setelah sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, baik, kita lanjutkan setelah tadi kita sholat isya berjamaah. Dan udara di sekitar Masjid Al-Haq cukup menyengat, panas ya. Meskipun ada kipas, tapi belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka jahanam. Seandainya tidak dicelupkan, didinginkan
sebanyak 2 kali dalam sehari, tentu kita tidak akan kuat menahan sengatan panasnya api neraka jahanam. Baik, perlu saya sampaikan di sini, di dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni yang tadi saya bacakan, wala yamassul qur'ana illa tahirun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang bersih. Tetapi Imam Ad-Daruqutni menyampaikan hadis ini dari Amr bin Hazm, Abdullah bin Umar dan Utsman bin Abil As. Di dalam sanadnya ada masalah. Sebagian ahli fikih, diantaranya fikih Malikiyah, membolehkan orang yang sedang hadas, tidak punya wudu, memegang Al-Quran karena darurat untuk belajar dan mengajarkan. Tetapi para ulama memilih yang paling kuat bahwa yang dimaksud Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang disucikan itu adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Itu yang dimaksud adalah para malaikat. Gitu ya. Di dalam surat Abasa wa Tawalla dijelaskan, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Apalan sih ibu apa teh baroroh namanya. Baik, kemudian ini sudah yang ketiga, setelah Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukan dukun, Nabi Muhammad bukan sihir, demikian pula Al-Quran bukan sihir, bukan ucapan setan, tapi berdasarkan wahyu atau firman Allah. Maka pada ayat berikutnya Allah mencela, mengejek, menghina orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Baik, setelah diberi rizki, setelah diberi keuntungan, ada yang mendustakan Al-Quran. Maksudnya gimana? Al-Qurannya dibaca, kemudian menjadi daya tarik, lalu dia mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu, bahkan dimusabakohkan, dilombakan, rumah tahfidz di mana-mana, lomba Al-Quran MTQ, musabakoh tilawatil Quran, tetapi isinya tidak dipraktekkan. Itulah yang dimaksud dengan kamu mempermainkan Al-Quran. Oke. Ada orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan untuk memperkaya diri. Di Yaman khususnya, ibu kalau buka YouTube atau Facebook, itu ada orang-orang yang membaca Al-Quran itu sampai dicium-cium, nadanya, iramanya bagus gitu. Orang Mesir, orang Iran, sampai dicium begini. Terhormatnya orang yang membaca Al-Quran dengan enak, dengan benar. Kalau ada anak kecil hafal Quran, dicium, diberi uang, pokoknya dimuliakan. Beda dengan di kita ya, sebagian ada yang merendahkan. Kalau di Arab itu sangat terhormat orang yang bisa membaca apalagi hafal Al-Quran. Tapi ada
sayangnya lantunan Al-Quran itu baru sebatas bacaan, belum sampai kepada tahap aplikasi atau pengamalan. Ini yang perlu kita koreksi ya. Ada juga yang dulu jauh dari kemana ya, ada yang mengharamkan musabaqah tilawatil Quran, tetapi dia terlalu keras. Betul, tidak boleh melombakan bacaan Al-Quran, tetapi juga jangan sampai kita lupa membaca Al-Quran asal-asalan ya, dan itu jadi kritikan. Pidatonya bagus, ceramahnya bagus, baca Qurannya hancur. Itu jadi catatan, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang dimaksud mempermainkan Al-Quran begini, Al-Quran ditafsirkan, dijelaskan tidak sesuai dengan manhaj metode para ulama, berdasarkan perasaan dan pikirannya saja. Apalagi demi 3 poin, harta, tahta, wanita. Maksudnya wanita di situ bisa jadi dia dipulung minantu, bisa jadi dia menikahi beberapa istri karena pandai membaca Al-Quran. Demi harta, dia berani menyembunyikan kebenaran Al-Quran. Dia tidak berani menyampaikan yang hak dan yang batal, hanya karena sudah menjadi pesanan penguasa dan pesanan orang-orang kaya. Hati-hati itu. Ada disinggung di Quran seperti itu. Wa taj'aluna rizqakum, kamu menjadikan Al-Quran itu sebagai mata pencaharian, tetapi tukadzibun, kamu sendiri mendustakan isinya. Itu hati-hati. Kemudian Allah pun membantah dan menolak-nolok orang yang menolak hari kebangkitan. Hari apa? Hari kebangkitan. Sebenarnya orang ateis termasuk komunis percaya kepada Tuhan, cuma dia gengsi, prestis. Yang kedua, dia percaya akan kematian, tapi kematian itu akhir dari segalanya, sehingga tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Yang terakhir, ada yang percaya hari kebangkitan, ada yang percaya surga dan neraka, tetapi dia mengatakan bahwa andai kata kami masuk neraka pun itu hanya sebentar. Itu ucapan orang Yahudi dalam Al-Quran. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari. Disangkanya 1 hari di neraka sama dengan 1 hari di dunia, padahal perbandingan 1 hari di akhirat menurut surat Al-Hajj ayat ke-47, surat Al-Hajj ayat 47, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jangan sampai kita mau mampir ke neraka dulu, sehingga nanti bisa jadi masuk surga tetapi menjadi mantan ahli neraka. Mending mantan ahli neraka, mending mantan preman. Mending mantan preman, mending ahli neraka pensiun, mending preman pensiun. Mending mantan preman, mending mantan ustaz. Pinter. Mending jika monyet, mending jika jelema. Lamun jika jelema berarti monyet. Mending rada pinter, mending rada bodoh. Rada bodoh berarti pinter. Lamun rada pinter berarti pinter sih. Selalu berasnya ini mah. Alhamdulillahnya masjid jamaah Masjid Al-Haq tiap malam minggu ngaji, minggu pagi ngaji, jadi palalin.
Mudah-mudahan saroleh. Ya, oke. Kemudian, terakhir ketika sakarat, ini yang harus kita siap-siap ya. Manusia ketika sakarat dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu para nabi, para rasul. Kedua, golongan kanan. Ketiga, golongan kiri. Kematian bagi para nabi dan para rasul adalah rahmat dan istirahat. Kemudian rezeki yang luas dan sudah pasti mendapatkan nikmat di surga. Kemudian sudah pasti bisa melihat Allah. Itu para nabi, para rasul. Oke. Golongan kanan, mereka selamat dari siksa Allah, kemudian mendapatkan ucapan selamat dari Allah dan ucapan selamat dari malaikat sambil mengatakan salamun laka min ikhwanika ashabil yamin. Itu kelompok kanan. Menurut Ibnu Mas'ud, ketika malaikat maut datang untuk mencabut ruh orang yang beriman, dia akan berkata, si malaikat itu akan berkata begini, yukri'uka rabbuka yukri'uka salam, Tuhanmu membacakan salam kepadamu. Jadi ibu kalau termasuk orang soleh, mukmin, itu akan diberitahukan oleh malaikat bahwa Allah mengucapkan salam, menyampaikan salam. Demikian pula ketika di alam kubur, malaikat munkar dan nakir itu akan mengucapkan salam. Terakhir, malaikat akan mengucapkan salam ketika hari kebangkitan di hari kiamat. Kan itu teh mendengar bapak mendengar trompet sangkakala. Sangkakala pertama hari kiamat, sangkakala kedua hari kebangkitan dari alam kubur. Oke, kemudian ya, malaikat mengucapkan salam kepada kelompok kanan itu di beberapa tempat. Itu sebagai bentuk penghormatan. Sedangkan kelompok kiri yang mendustakan hari kebangkitan, yang jauh dari petunjuk dan jalan kebenaran, mereka akan diberi minum dari air yang mendidih, yang panas. Ibu perlu tahu, siksaan yang paling ringan itu memakai sendal tetapi otaknya berbolak, mendidih, namanya berbolak. Asa tenangnya. Oke, yang keenam, seluruh apa yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah wajib diyakini. Wajib diyakini. Caranya, dekati Al-Quran, baca, pelajari, pahami, amalkan, ajarkan. Kemudian yang terakhir sekali, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk mensucikan Allah dari keburukan, dari kecacatan, dari sifat yang tidak layak. Jangan sampai kita ragu-ragu, Allah itu menolong tidak, Allah itu mengijabah doa tidak, ya, Allah itu benar tidak. Jangan sampai seperti itu. Sekarang kan sudah menggeliat tuh, kaum liberal, kapitalis, komunis sudah kembali. Terakhir masih ada aliran-aliran wirid ya di Bogor. Kalau dulu di Malaysia namanya Darul Arkom, kalau sekarang di Bogor namanya Global Ikhwan, pimpinan Asyari Muhammad Bani Tamim katanya. Dia sudah mati, istrinya 4, dan salah satu istrinya adalah seorang doktor, anak buah Habibie. Tugasnya hanya baca-baca wirid, dan si Asy'ari Muhammad ini mengaku sebagai wakil Imam Mahdi gitu. Tapi sekarang dia sudah mati, dan modus operandinya si jamaah
rumahnya itu disuruh mencari donatur untuk membiayai kelompok mereka. Gitu. Itu di Bogor namanya Global Ikhwan. Kalau dulu di Malaysia namanya Darul Arqam. Pakai gamis, pakai apa ini? Sorban, matanya dicela, janggot, ayah, gitu. Jagah itu konon malam. Kasep memang. Istrinya berapa? Pak, tapi sudah mati. Hati-hati ibu dari aliran-aliran sempalan, dan yang jadi sasaran adalah orang-orang yang awam atau orang-orang yang umum tidak tahu apa-apa. Itu sekilas tafsir ringan yang berhubungan dengan surat Al-Waqiah. Sudah hafal belum? Belum ya? Belum hafal. Tapi kalau anak-anak itu cepat hafalnya. Tapi kalau ibu-ibu cepat lupanya daripada hafalnya. Tapi ada pepatah mengatakan hafalkan meskipun belum hafal-hafal. Itu. Pekerjaan bukan kalau menghafal Al-Quran, pekerjaan. Jadi tidak ada istilah pengangguran. Lulusan pesantren, tidak pesantren, menghafal Al-Quran itu pekerjaan. Hadirkan Allah ketika kita sedang membaca Al-Quran. Bukan hanya mengejar fadilah surat Kahfi, fadilah surat Al-Waqiah, fadilah surat ayat kursi, bukan hanya sekedar fadilah, tapi setelah dibaca, dimaknai, dijiwai, kemudian jadikan akidah. Ibu Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas saja kalau dibaca tiap malam itu akan jadi benteng dari sihir, dari orang-orang yang jahat, itu jadi benteng. Kalau dibacanya benar, tidak dianggap jampe. Ayat kursi sebelum tidur baca ayat kursi, apa itu? Apa? Itu tidak akan diganggu oleh setan. Tetapi kenyataan banyak yang setelah membaca ayat kursi diganggu setan. Kenapa? Sebab tidak dijiwai, tidak dimaknai membacanya. Cobian itu ibu baca, ya. Pulang dari sini coba praktekkan. Mau tidur ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, hari kita. Setelah ditiup, usapkan ke wajah, ke tubuh, yang sampai oleh tangan, entah mana bujur, yang sampai ke tubuh, gitu ya. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Tapi jangan seperti dukun, nah ulah gitu kan, rewas ibunya. Itu seperti dukun namanya. Oke, beres ya. Insya Allah nanti bulan depan kalau ada permintaan membahas apa, kita coba bahas.